Saya sampai ganti karbu 5 kali tetap tidak ketemu dari setelan karburator. Di sini yang pertama, tenaga sudah pulih total sesuai dengan kondisi mesin ini. Ya. Nah, oke. Di sini Mas Lemono tidak menyalahkan bengkel sebelumnya karena saya yakin penemuannya itu masing-masing gitu. Oke, selamat siang. Kita ketemu lagi di channel Lemono. Oke, di depan kita ini ada satu Mega Pro, yang satunya adalah GL. Oke, nah di bagian motor ini kita bahas di bagian GL series ini ya, karena permasalahannya agak panjang. Oke, sebelum Lemono lanjutkan, Lemono berdoa selalu mudah-mudahan kita selalu dimudahkan dalam setiap urusan kehidupan kita dan selalu diberikan rezeki yang tak terduga. Amin. Oke, dan sekarang kita bahas Mega Pro. Oke, gak usah divideokan kali ya, nanti ya dipikir nanti. Nah, sekarang kita fokus kepada bagian motor yang satu ini ya. Motor GL ini dari Magetan ya, dari Magetan. Oke, Lemono akan bercerita sedikit tentang bagian motor ini ya. Nah, oke, karena kasusnya agak panjang. Oke, GL series, basic series ini ya, basic series ini dia itu datang dengan kondisi yang pertama, motor itu nafasnya pendek-pendek, ngoek cepet habis gitu loh. Tetapi tenaga itu kayak nggak los gitu loh, nggak bisa blong gitu. Oke, nah di situ Lemono curiga pada pengapian dan Lemono rombak pengapiane. Jadi seperti itu ya, cuplikan video di Facebook Lemono itu loh ya. Kemudian di sini nafas sudah mau panjang dan dia itu atasnya mau ngisi, tetapi ada kendala lain, yaitu adalah karburator susah disetel. Oke, nah sekarang kita lanjutkan. Pada awalnya motor ini adalah, ini dengerin dulu ya Le ya, supaya jenengan tidak salah maksud ataupun tidak salah paham. Motor datang itu kondisinya memang wis apa iki apa nek, dalam artian motor lengkap hidup. Tetapi penyakitnya awalnya adalah dia itu ganti basic. Di sini mesin bandulnya diganti tiger. Setelah diganti bandul tiger tersebut, terjadilah yang pertama yang Lemono ulas di depan tadi, nafasnya pendek, tenaganya tidak mau ngelos. Kemudian dari situ cerita yang punya ya, ceritanya loh ya, ceritanya yang punya, saya sampai ganti karbu 5 kali tetap tidak ketemu dari setelan karburator. Jadi sampai ganti karbu 5 kali Oke, sampai dia itu namanya minjem CDI, minjem apa-apa gak lah, pakai CDI Cina Minerva. Oke, dari situ motor tetap tidak ketemu, maka dibawa ke tempat Lemono. Baru sampai ke tempat Lemono coba. Setelah Lemono coba, Lemono berpikir bahwa itu adalah pertama kali ya, langsung Lemono bongkar magnete. Karena apa? Yang pertama, di sini basicnya series, ini CDI-nya DC, berarti bukan pasangannya, gitu toh. Nah, maka Lemono bongkar, kemudian Lemono ukur dan itu menurut Lemono memang kurang tepat. Dari situ Lemono rombak dari pengapian. Oke, nah setelah Lemono rombak pengapian, ini terjadilah sing nafas tersebut adalah normal dari bagian persnelingnya, dalam artian bisa panjang bisa lepas, sanglos lah intinya gitu. Tetapi ada PR selanjutnya. PR-nya adalah karburator tersebut dari atas sampai pol, misalnya langsung dibedot, wah gitu, mau tenaga langsung lepas, cus, mau ngisi terus. Ketika dihabisin gas ya, dihabisin gas mau ditambah itu ada berebetnya, dedet. Nah, seperti itu, berebet ya. Dedet itu mau persneling, kadang nggak mesti, kadang persneling 3, persneling 2, persneling, pokoknya dia itu intinya karbu tersebut tidak mau dalam artian ke motor ini. Yaitu ya memang karbunya tuh, Nah, setelah seperti itu Lemono juga punya karburator Mas ya. Lemono juga pakai karburator lain dan terjadilah si motor ini tetap penyakitnya itu sama. Digas awal sampai akhir, ketika digas spontan seperti ini, digas spontan langsung mentok 1, 2, 3, 4, 5 itu normal, tidak ada masalah.
tetap tenaga full. Tetapi ketika habis gas mentok dikurangin sedikit set gini ya. Kemudian mau ditambah lagi itu kadang ada merebetnya. Ndedet. Gitu ya. Ada merebetnya dulu baru mentok lagi. Oh, kayak ganduli dulu baru blong. Seperti itu tenaga nih, ya. Nah, itu sudah Lemono ganti karburator. Pakai CD ini sama, pakai CD ini sama. Jadi kasusnya seperti itu ya. Nah, Lemono kemudian bertanya kepada yang punya, ini awalnya apakah memang ada penyakit ini? Tidak mas, ini larinya pun justru enak pakai bandul basic awalnya. Nah awalnya itu menggunakan basic bandul standar Mega Pro, pakai Mega Pronan lah gitu ya. Ini apa namanya, bandulnya pakai Mega Pro, kok malah enak yang itu Le? Betul, ini kan memang larinya awal datang itu malah enakan Mega Pro gitu intinya. Nah dari sini karena Lemono sudah bilang kepada yang punya bahwa Lemono akan memproses dari pengapian, dan terbukti bahwa si bagian pengapian tersebut setelah Lemono rombak itu mau ngisi full 1 sampai 5 tetapi ada merebet di bagian tengah. Kemudian Lemono setting karbu ini sama karbunya Lemono sama karbu yang lain podo wae mas, tengah tetep enek merebet. Nah akhirnya dikarenakan datang ke sini planningnya adalah yang pertama, dia itu rembes lewat sini, itu disuruh bongkar sekalian. Ya sebelum Lemono cari penyakitnya itu kan dibilangin suruh bongkar iki. Ya suruh bongkar karena keluar oli dari sini. Oke, nah dikarenakan bedah tengah, sekalian Lemono ingin mengetahui dari bagian bagaimana kondisi setengan klepe. Nah apa hubungannya? Hubungannya adalah ketika dia itu merebet di bagian tengah itu bisa jadi seperti noken irisan yang tidak pas. Ya, jadi waktunya menutup tidak mau menutup, waktunya membuka tidak mau membuka. Jadi seperti itu intinya. Ya, makanya tidak ada ketepatan pada buka tutup klep antara in dan X. Dikarenakan apa? Dikarenakan Lemono tanyakan ini nokennya standari. Nah noken standar kan harusnya normal ya, itulah menurut kita. Kita perhatikan dulu dari kondisinya. Kondisinya di sini adalah basic series. Basic series magnetnya pun ya, karena basic series ini dikasih bandul tiger nih. Bandul tiger bawaannya berat magnetnya pun berbeda dengan berat magnet series ini. Otomatis beban si askruk sendiri berbeda. Ya. Ini intinya adalah si bagian bandul tersebut kurang beban sebelah kiri. Intinya gitu loh. Kenapa Lemono mengarah ke bagian kop? Ya itu cara ngira-ngiranya. Oke. Nah di sini kemudian kecurigaan yang nomor 2 adalah bisa jadi kita perhatikan di sini sebelah kanan adalah crankcase Neotech, sebelah kiri adalah crankcase series. Perkawinan antara kedua crankcase tersebut apabila tidak tepat mengakibatkan putaran asruk ini menjadi kurang lancar. Ingat, kurang lancar, bukan tidak lancar loh ya, kurang lancar. Maksudnya kurang lancar gini, kadang diputar enteng, terkadang seret, ada yang enteng ada yang seret. Nah itu terjadi bisa jadi terjadi dikarenakan antara crankcase dan kanan kiri ini apa bahasanya, bisa jadi lubangnya tidak persisi, bisa jadi, atau kalau enggak jarak antara kanan dan kiri itu terlalu mepet sehingga si bagian askruk tersebut tergencet, ngono bahasanya ya. Nah sekarang langkah selanjutnya Lemono akan membedah mesin ini ya, dikarenakan sudah terbukti bahwa saat kita menggeser pengapian ini ada perubahan 1 sampai 5 nih itu ya. Nah di sini Lemono selalu mengulas bahwa penyakit yang sama belum tentu penyebabnya sama. Makanya ini ganti karburator sampai PE, PWK, PWL, opol lah. Pokoknya intinya sampai ganti karbu tetap penyakitnya motor tidak bisa teriak full, tenaga ini metu, nafasnya pendek-pendek. Nah oke, dan sekarang langkah selanjutnya adalah kita akan membongkar langsung mesin ini sekalian ngobatin dari bagian si rembes tengah ini. Oke, nah untuk perkawinan crankcase kanan dan kiri series dan Neotech ini memang susah-susah gampang mas ya. Lemono tekankan lagi, memang susah-susah gampang. Terkadang ada yang dikasih crankcase tipe yang bagian sebelah kiri itu langsung sembuh ada mas, tetapi ada juga yang tidak sembuh. Oke.
Kemudian ada juga yang pakai crankcase Neotek terus di sini ditambah sobekan kertas, Mas. Itu juga bisa jadi. Karena apa? Lubang crankcase di bagian lubang packing ini loh. Lubang packing itu di tengahnya itu berbeda. Di bagian khusus jalur udara yang mengarah ke sini. Itu jenengan perhatikan sendiri. Dari tipe CB, GL100, kemudian Neotek itu berbeda. Ya, dari lubang jalur yang ini pembuangan udara. Oke. Dan sekarang mesin kita proses, kita turun ke, kita lanjut. Dan oke, sekarang mesin kita coba nyalakan ya, mesin kita coba nyalakan. Jijajal nyala ke dhisik. Gak apa-apa. Oke, dan sekarang di sini mesin sudah lemon nyalakan dan sudah lemon player ya. Pasti jenengan akan mengira bahwa ini setelan karbon ini gak pas. Ya, setelan karbon ini gak pas karena ada ngoknya gitu ya. Ini Mas, ketika disetting digas spontan langsung teriak dari gas awal nih, gas awal. Dari awal sampai terakhir langsung digini kan. Tak tak langsung dia itu mau teriak wak wak. Dinaikin pun tetap ada berebetnya. Ya, tetap ada berebetnya di tengah. Jadi ketika gaspol, habis gaspol itu dikurangin gasnya sedikit terus mau ditambah lagi, nah seperti itu. Itu semua karbu dan semua CDI, intinya gitu. Oke, nah itu pengapiannya pun sudah lemono rombak-rombak dari 15 derajat sampai 21. Itu tetap masalah itu ada. Makanya lemono curiga dengan bagian bos klep dan si bagian setengane. Bisa jadi tidak seimbangnya menutup dan membukanya di bagian klep in dan EK. Jadi gitu loh. Oke, sudah jelas ya. Oke, kalau secara tebalannya gampang Le, itu kayak karbune. Sudah tak coba semua Mas. Dari karbu tak gonta-ganti karbu, CDI digonta-ganti. Ya, pengapian sudah lemono rombak dari 15 derajat sampai 21. Itu 1 per mili Le. Tetapi di situ tetap permasalahan itu ada dan sama. Oke, ya sudah jelas ya. Nah, kenapa Lemono dari awal tidak menurunkan mesin? Dikarenakan Lemono yang pertama ingin mengetahui apakah dia itu penyebab pendeknya persenelang tersebut, pendek-pendeknya persenelang tersebut dikarenakan dari balane. Ya, ingat, bandul sama-sama tiger, ketika beban kanan dan kiri berbeda dengan tiger, maka hasilnya pun berbeda juga hasil putaran balane. Ingat, magnet yang terlalu ringan di player penak tetapi tenagane hilang. Kalau tidak percaya jenengan prakteke. Ya. Motor kalau magnetnya diperingan banget dari standar jauh banget diperingan di player penak, wak wak wak, tapi dinaikin tenaganya ambles-bles, nggak ada tenaganya sama sekali. Itu bisa diuji. Oke, itu berhubungan dengan beban kanan dan kiri dan putaran balansere. Oke, nah dikarenakan sudah remono rombak pengapiannya dan dia itu 1 sampai 5-nya itu mau panjang-panjang dan mau ngisi terus tenaganya, makanya lemono positif menurunkan ataupun ngecek dari bagian kopling. Ngono loh Mas ceritanya ya, sudah jelas ya. Nah sekarang kita lanjutkan, kita turun ke mesinnya. Nanti saat pembongkaran kita petani bareng ya, karena penyakitnya itu ada berebet di tengah. Sekarang ada berebet di tengahnya. Kalau awalnya kan tenaga tidak mau keluar full loh. Sekarang tenaga mau keluar full. Tetapi ketika gas dikurangi sedikit itu ada berebetnya. Itu dari pengapian itu sehari 15 derajat sampai dia itu 21. Kemudian karburator dari PJMJ A sampai Z dengan beberapa karbu podo wae Mas. Jadi seperti itu. Oke, sekarang mesin kita bongkar, kita petani satu persatu, kita tata dari bagian crankcase tengah dan mengalir ke bagian blokop kemudian ke yang lainnya. Oke, nah di sini ada juga penyakit bagian kopling, yaitu ketika dilepas nyendul-nyendul.
dulu seperti itu ya. Nah, oke. Jadi wis lengkap le memang kita wae ngedukke gitu. Oke. Memang begitu motor datang memang sengaja disuruh nurunke gitu. Oke, sekarang sebelum Lemono turunke makanya Lemono coba dari penyakit-penyakit yang dari luar dulu. Dari luar sudah ada perubahan, berarti kita masuk ke bagian mesin. Oke, sekarang kita lanjutkan. Dan oke, mesin sudah kita kondisi turunkan ya. Jadi sekarang Lemono akan bongkar satu persatu. Nanti Lemono akan mengecek setelah dibuka saja ya, karena Lemono butuh meneliti satu persatu juga ya. Jadi nanti Lemono buka dan Lemono videokan. Oke, lanjut. Oke, mesin sudah kita bongkar bagian kop dulu ya. Lemono akan ngecek bagian klepe, nanti kita video. Oke, sekarang Lemono ulas sedikit ya. Yang pertama, aku rada khawatir mas sebenarnya ya, untuk blok tipe ini kan imitasi lagi. Ini blok tipe karakter belian ini loh, Lemono rada khawatir ya. Ini biasanya kalau Lemono cabut pistonnya gini ya, itu biasanya dipasang yang ngebule tipis mas. Terkadang, tidak semua loh ya, terkadang yang ngebule mas. Lemono rada khawatir. Terus kedua nih, di sini ada yang Lemono kurang srek di bagian postur piston. Nah, di sini Lemono akan mengulas sedikit ya. Sedikit makin dibeli, kita dekatkan dari bagian kamerane. Oke, postur piston. Oke, di sini sudah benar-benar TMA. Lah jarak dari bagian TMA, nah TMA ke bagian samping itu segini le. Dawi. Nah, ini garisnya ya. Oke, kelihatan ya garisnya ya. Nah, ini. Oke, jadi segini. Ini kurang lebih munculnya 1 milian munculnya. Tetapi Lemono tidak mempedulikan itu. Yang Lemono kurang setuju adalah dari postur piston. Postur piston loh mas ya. Postur piston. Oke. Di bagian sini jaraknya ini terlalu sedikit. Jaraknya ini terlalu sedikit. Yang datar bagian samping terlalu sedikit. Kemudian yang atas ini kalau dum sekalian. Ya. Terus modelnya ini harusnya berdiri mas. Nah ini berdiri ini kan miring. Lah ini kan bubutannya kan miring gini toh. Nah miring. Harusnya itu posisinya berdiri tapi lurusnya ini. Nah berdiri gini. Oke. Ini biasanya rada wangel mas, setelane karbu. Tapi tidak semua loh ya, tidak semua. Karena tingkat munculnya ini macam-macam. Tingkat kualitas klaker pun macam-macam. Tingkat kualitas dari apa itu namanya bearing bambu, setang sekernya macam-macam. Jadi Lemono menyebutkan semili ini hanya kira-kira loh ya, hanya kira-kira loh ya. Karena semili saat diukur seperti ini, ketika klaker murah 12 CD ini nanti hidupnya mesin lebih dari semili. Ya, gitu nggih. Nah, oke, ini nanti mungkin kalau boleh ada perombakan karena Lemono kurang setuju banget dengan piston. Oke. Tetapi resikonya ini nanti apabila Lemono cabut dari bloknya mesti ada ngebul sidik, Mas. Lemono khawatir gitulah. Ada yang nggak ngebul ada, tetapi Lemono khawatir ngebul. Karena blok tipe ini imitasi intinya gitu, ya. Tapi nanti kita konsultasikan dulu. Nah, bagian blok ini bisa dengan cara kita cabut kancingan itu tapi pistonnya tetap supaya sambungan ring pada posisi awal itu bisa mas, bisa. Tetapi apabila kita tidak merubah dari bagian apa namanya postur piston. Sekarang kita lanjutkan beli ke bagian ini beli apa namanya jenenge kope. Kita ukur dulu. Kita ukur dulu jaraknya dari ini apa jenis ini sedikit make oh iki sedikit make kira-kira baik ya Lek ya. Untuk yang biasanya komen itu emang bener baca skate marknya, baca sendiri aja mas, punya jenengan baca sendiri ya, intinya gitu. Nanti Lemono hanya menyebutkan ini kurang deket apa kurang jauh gitu aja nggih. Nah oke bentar. Oke, ini mas menurut Lemono pribadi jaraknya ini apa istilahnya
terlalu jauh. Ini difungsikan untuk noken papas sih masuk mas ya, jaraknya ini difungsikan untuk noken papas itu masuk. Oke, tetapi kita pikirkan nanti dulu ya, kita pikirkan nanti dulu. Oke, sekarang kita melangkah ke overlap. Apakah dia benar-benar posisi tengah? Ayo diputar nih, diputar dulu. Atas nih, pengen kayak racing. Hah? Oke, untuk bagian apa namanya, overlapnya, untuk bagian overlap oke, kurang sedikit ya wes. Ini bibis kita bebe gila main sawi di 0, sekian lah ya. Nanti ini bisa diatur dengan gigi sentriknya. Gigi sentriknya geseran ya. Nah, bisa diatur dari gigi sentrik karena gigi sentrik sudah geseran. Oke. Sekarang dibuka tutupnya beli, diinceng apa per klepe. Ya, diinceng diintip aja. Nanti kalau misalnya tidak ada masalah, kita tidak membongkar dari bagian kope. Oke, sekarang Lemono akan mengusahakan mencabut piston ini dengan kondisi apa istilahnya, dengan kondisi piston masih terpasang pada kope. Iki malah dituwi bis di amplas. Salam. Kater. Oke, kita buka dulu. Bos. Gue reket aku bos. Tanganku kotor bos. Ora apa-apa. Alhamdulillah bisa mulai. Oke, ini beda apa? Standar apa itu? Oh, standar. Nanti kita tanya yang punya aja ya. Kalau misalnya ini per klepnya standar, kita tidak akan mengapa-ngapakan, ya. Ayo nggak kelihatan koyoke standar koyoke, ya. Oke, sekarang kita proses beli. Bloknya dijabut tapi kondisi pistonnya tetap masuk nih. Jadi dijabut terus dicupil kancingan di batik pen itu. Usahane nek iso. Karena kita belum diskusi dengan yang punya. Iki kira-kira oleh pola dirubah ngono. Mungkin teman-teman akan ada yang bertanya. Terus efek akibatnya apa lek gitu ya. Jadi gini Mas. Lemono sudah mengulas ya antara putaran balan dengan bagian kubah ruang bakar ini. Lemono selalu mengulas bahwa di bagian ini kubah ini yang penting adalah posturnya. Ya, karena postur akan menghasilkan panas kompresi yang maksimal apabila posturnya tepat. Gitu nggih. Tetapi apabila ukurannya tepat, itu Lemono tidak jamin bahwa hasil kompresi tekanannya panas tersebut tepat. Ya, gitu intinya. Oke. Karena sistemnya di sini adalah ngepres. Ya. BBM dipres. Gitu ya, kemudian dibakar. Ya, karena fungsinya kabut tersebut dipres itu supaya panas. Gitu nggih. Nah, itu cara Lemono menjelaskan gambarannya seperti itulah. Oke. Ayo beli jajal diusahane beli. Dicabut beli. Aja mbok done tapi dijebol kancingan itu misale iso, nek gak iso ya mau apa lagi ya ta. Diketone kancingan itu. Oke. Cepet ya mau apa lagi wes beli kita kurang itu. Hahaha. Satu. Di lagi sik gawane blok to. Wes, ya terus di cepat udah saya keripin kita. Lemono sudah mengulas tentang bagian blok ini seperti ini ya, sudah mengulas.
kadang-kadang mana dicepot dipasangnya mesti ngebul, gak seneng gue. Oke, lanjut. Kita lanjutkan. CBR. Pistonnya pendek pisan, ora apa-apa ki. Oke, ini yang kurang setuju adalah postur pistonnya. Lemono mau pelan-pelan lek, tapi tadi kebablasan, nggak apa-apa wes. Lanjut. Anu beli, saikimu kamprate diodot. Kamprate diodot. Es. Oke, beli kita bedah pelan-pelan beli karena kita mengobati kerangka setengah dan bagian kopling beli. Oke, mesin kita bedah dulu ya. Nanti lemono buka bak kanan dan bak kiri magnet sama isian. Nanti bak kanan kayak beli kita teliti koplingnya penyebabnya apa ya, kopling. Kemudian askruk nanti kita sisakan yang tengah, kemudian kita cek kondisi askruknya. Lanjut. Oke, dan mesin sudah kita bedah ya. Untuk bagian rasio nanti kita perbaiki ataupun kita teliti sambil jalan ataupun sambil pemasangan, oke. Dan di sini Lemono mengingatkan bahwa di bagian setang ini Mas, ini nanti tidak lama pasti akan bersuara ya, suara setang kocak ya. Tidak lama, mesti ngendang bunyi. Soalnya gini aja sudah bersuara. Sudah bersuara tapi masih lembut. Ya, belum kenceng. Oke. Dan sekarang kita lanjutkan video di video selanjutnya, yaitu tentang perakitannya. Nanti Lemono ulaske. Ya, yang perlu kita cek adalah bagian lubang lemer, in-e, kemudian postur piston perlu kita perbaiki kalau misalnya boleh. Dan Lemono akan membahaskan juga di bagian bandul ya. Dan di bagian sini, di bagian askruk ini sendiri Lemono ulaske ya. Nah, balan putaran balan askruk ini standarnya Tiger kan beban sebelah kiri itu apa istilahnya? Beban sebelah kiri itu agak berat daripada yang series. Nah, dan tengahnya ini tidak dilakukan balan sehingga mengakibatkan motor ini rasanya kayak keringan, terlalu ringannya magnet. Nah, ini terlalu ringannya magnet ini rasanya motor adalah ketika digas hampir mau ya, separuh lebih lah, tapi belum mentok. Itu kalau dimantengi gas persneling tidak ditambah itu kan geter, itu kayak minta nambah persneling itu loh. Nah, tetapi di sini geternya akan overdosis, seperti itu ya. Itu dikarenakan apa? Terlalu ringan magnet. Oke, jadi itu yang bisa Lemono ulas. Nah, cara mengatasinya kemudian bagaimana le? Cara mengatasinya banyak pilihan le ya. Ini misalnya dipakein bandul iki ya masalah, magnet ini aja ya gak masalah ya. Tidak masalah sebenarnya, tetapi mesin akan cepat sekali klimak. Intinya seperti itu ya. Jadi tingkat geternya itu kan cepat kita langsung minta nambah. Nah, itu membutuhkan gear kecil banget. Ya, kalau enggak kita padu di bagian sebelah kanan ini menggunakan drive gear 22. Ya, itu bantuan gear, tetapi untuk rasanya motor biar geternya itu geter lempeng, dalam artian geter lempeng itu satu minta nambah baru tambah 2 des. Nah, biasanya kalau untuk keringanan magnet terlalu ringan itu biasanya cepet deh nambah gitu loh ya, bedanya seperti itu. Nah, proses seperti itu tidak hanya pada gigi apa namanya, gigi drive gear yang kurang besar ya. Misalnya dia standarnya 21, kemudian itu dibikin 22 pasti panjang, tidak jaminan karena berhubungan dengan balan yang mulai monolas ya. Karena Lemono juga sudah banyak videokan bahwa motor Mega Pro Nyel Lemono balan manual itu juga sudah berubah total. Tenaganya mau ngisi, dan yang keduanya adalah persnelingnya itu bisa lepas satu, lepas seperti itu ya. Oke. Oke, dan sekarang di sini ya, ini cara ini Lemono lakukan dikarenakan yang pertama, ini untuk balan seperti ini ya, Lemono biasanya
menggunakan balan ini dikarenakan yang pertama dia itu motor susah disetel ya. Ini karena bagian motor ini ya, bagian motor ini dia itu sudah ganti karbu 5 kali, dikasih noken papas, tapi tetap aja nafas tetap pendek deh ya. Pengapian sudah lemono romba-romba ya tetap, intinya gitu ya. Makanya kita lari ke askruk dulu. Intinya adalah mesin ini kita tata ulang, jadi seperti itu. Oke, nah reset ini dalam artian butuh waktunya nanti setelah dibalan lemono rakit semua baru dicoba motor kurang bagaimana. Jadi seperti itu nggih. Nah, karena mengetahui dari bagian kenapa asruk ini harus dibor itu dari kendala motor yang terjadi. Lanjut. Oke, dan bila Lemono mengingatkan apabila teman-teman ragu dengan cara Lemono, bawa saja ke tukang bubut nggih. Bawa saja ke tukang bubut. Ngene gampang ya, ya. Nah. Oke. Ini nek impact kuadrasan karo anu nggih. Kawasan. Makasih ya.
Oke Lek, dan kemarin ada yang bertanya ya, bagaimana sistem pelubangannya ini. Oke Lek, dan di sini yang pertama, pelubangan ini sudah Lek Mono videokan banyak sekali di YouTube ya. Nah, ini kan ada diameter pen. Ya, diameter pen tengah ini, tengahnya pas kita titikkan. Nah, pengeborannya ini bagian sini adalah diameternya piston ini di tengah pas. Jadi Lemono beri contoh sedikit ya. Oke, di sini Lemono akan menggambarkan ya, menggambarkan cara sederhana ya. Maksud Lemono adalah tengah pen itu kan ini diameter pen ada. Diameter pen ini juga diukur dari samping sini. Nah, diameter tengahnya diukur dari sini, itu ketemunya berapa nanti dipleke ke bagian sisi sini. Nah, pengeboran tengah ini berposisi pada sini, itu tengah ya. Lemono gambar sedikit. Nah, ini ada buku ya, sebentar. Nah, oke, ini ibaratnya askruk ini adalah asnya, as ya. Lemono gambarkan ini adalah asnya ini loh Lek ya, as. Kemudian ada askruk. Nah, kalau dilihat dari samping ada askruk, terus kalau bundir gak apa-apa ya. Nah, di sini ada pen stroke. Oke, nah diameter ini kan ada diameternya. Oke, kemudian ibarat kata di silang 4 itu gini, set, di silang 4 set. Nah, ini kan ketemu asnya ini loh, tengahnya ketemu asnya ini ya. Oke, kemudian langkah selanjutnya, jarak pen ke samping ini berapa, jarak tengah pen ke samping ini berapa. Nah, itu diborkan pada posisi sini. Jadi gitu sederhana nih, oke. Nah, dikarenakan apa? Dikarenakan adalah untuk askruk ini adalah hukumnya adalah putaran. Jadi seperti itu ya. Hukumnya adalah putaran nih. Nah, jadi seperti itu adalah balancer, itu fungsinya adalah putaran. Oke, nah. Apabila teman-teman ingin lebih mengetahui dari bagian gambaran sederhananya adalah ban mobil itu ada balancernya. Pelek CBR aslinya yang pelek bintang itu ada besi nganggur ditempel ke pelek. Nah, itu juga balancer. Nah, itu coba aja buang. Itu larinya enak tapi ngeleang-leang motor ini. Tidak bisa lempeng. Nah, dikarenakan di bagian askruk ini juga dibutuhkan lempeng dari putarannya gitu nggih. Nah, sekarang Lemono akan melakukan proses pengeboran. Seperti apa sih itu nanti?
Kayumu begini loh, Bang.
Oke, dan proses pelubangan di bagian si motor ini sudah selesai ya, sudah selesai. Oke, sekarang tugas kita membawa ke tukang bubut ya, ke tukang bubut. Oke, dan sekarang di sini mungkin teman-teman akan bertanya ya bahwa lubang lubang ini, nah lubang ini ya. Oke, nah jadi seperti itu loh, Lek. Maksudnya tengah pas itu seperti itu ya. Di sini lubang cepen tengah. Nah, di sini saya sebentar Lek mau tunjukkan ya. Di sini lubang tengah apa namanya pinggirnya kelihatan sedikit ya, lubang pene. Nah, sini juga kelihatan sedikit. Loh. Sama toh. Nah, itu untuk mencari titik tengahnya, intinya gitu. Sekarang yang sebelahnya pun sama. Oke, nah ini. Nah, lubangnya kelihatan sedikit, ini juga kelihatan sedikit. Intinya yang kita ambil adalah tengah pennya ini harus ketemu tengahnya ini. Ya, dari diameter tersebut. Dari diameter askruk. Oke, jadi seperti itu. Nah, sekarang langkah selanjutnya mungkin ada pertanyaan. Di sini berapa Lek lubangnya? Kalau di sini kemungkinan besar ini karena Lemono nggak nentu ya lubangnya ini. Ada yang lebih besar lagi, bahkan ada yang 8 biji. Macam-macam. Nah, sekarang kita ukur yang bagian motor ini. Oke, tadi kita menggunakan bor ini. Nah, ini tulisannya di bornya ini 9,5. Nah, itu 9,5 ya, ini mata bornya. Tetapi Lemono tidak pasti untuk penggunaan dari bagian bor ini. Kemudian kedalamannya berapa, Lek? Nah, untuk kedalamannya ini kurang lebih 1 cm. Nah, segitu loh, Lek, angka 1 itu loh. Wes, nanti dikirain salah baca. Ini apa namanya ini? Yang ini loh. Ya, ini satu ini lah 1 cm 10 mili. Oke, nah plug kedalamannya 10 mili ya. Up. Nah, kedalamannya itu 10 mili. Oke, nah di sini ada yang Lemono bikin 12 mili, ada yang Lemono bikin 9 mili ya, tapi rata-rata kurang lebihnya adalah 10 mili tersebut. Oke, nah di sini apabila terlalu banyak itu juga kurang bagus, intinya gitu ya. Nah, ketika kita apa namanya cek dari kondisi putaran klaker askruk, nah dari putaran apa namanya ini, putaran klaker ini sendiri, saya nyapo alat ini. Iya, mengoleh. Nah, klakernya rong enek loh. Saya sebentar. Nah, ketika kita cek dari bagian putaran klaker askruk ini sendiri, putaran askruk ini sendiri, dia itu akan berposisi berhenti pada posisinya ya. Ini klakernya wis seret marai ya, klakernya sudah seret. Nah, di sini dia itu akan tetap angka berhenti, tapi rasa putarannya ini berbeda. Nah, rasa muternya gini loh. Nah, itu akan lebih enteng. Jadi seperti itu tujuannya. Oke, nah sekarang langkah selanjutnya kita akan mengganti setangnya ke tukang bubut. Oke, sekalian masang ke sentrik ya, Lemono ben karek masang bandule. Oke, sekarang kita lanjutkan. Itu adalah proses pengeboran dari bagian askruk ini sendiri ya. Lemono hanya berpesan ketika si askruk ini sudah tambah daging, itu agak susah ngepaske ya, karena penambahan dagingnya pun berbeda-beda dari postur. Oke, nah jadi seperti itulah. Kenapa Lemono ngebor langsung tengah sini? Karena ini adalah balan pabrikan. Jadi putarannya ini kurang lebih pasti sama lah kan, seperti itu ya. Nah, oke. Sekarang kita proses penggantian setang, nanti kita akan merakit sekalian dan kita cek dari bagian kopling yang susah ataupun kopling itu terlalu ndredeg, biarpun diganti kampas baru. Oke, sekarang kita ganti setangnya dulu. Lanjut. Oke, sekarang di bagian askruk sudah kita gantikan setangnya ya. Setang sudah kita ganti. Yang pertama klaker juga sudah kita ganti. Nah, oke. Sekarang kita peleke.
Oke, sudah masuk. Ya iya hobrak yang ini nuk lakerannya. Oke. Oke, dan sekarang di sini dikarenakan persnelingnya itu susah ya, katanya persnelingnya itu susah. Dan Lemono teliti tidak ada masalah pada rasio ini. Ya, persnelingnya susah sama. Koplingnya itu loh kalau dilepas dudutan, padahal sudah diganti di kopling itu sudah dibongkar pasang, intinya gitu ya. Dan sekarang kita pasang di bagian crankcase tengah ya. Di sini karena mengobati yang pertama kopling dudutan, keduanya adalah oli muncrat lewat pembuangan udara. Jadi seperti itu ya. Yang pertama di sini awal packingnya seperti ini. Ada lubangnya di sisi ini. Lah ini kalau ditempel ke di crankcase Neotech itu ada rembes. Ada lubang lewat sini loh, lewat pojokan. Tak gambar ke sebentar. Nah, harus tak cuci crankcase. Nah, gini loh, Lek. Nah, iya. Nah, lewat sini lah. Ya. Oke, dan sekarang kita ganti packing yang lubangnya itu satu. Kemungkinan besar yang awal itu punyanya GL series, yang ini kita ambil punyanya apa ini? Punyanya GL 125. Ya, yang ini. Nah, sekarang kita tempel ke. Nah, oke. Dia itu berbeda pada lubang sebelah sini. Nah, kalau yang ini kan gini modelnya. Loh, ya. Oke. Nah, kemudian untuk bagian jalur lubang oli sebelah sini kita harus perhatikan. Nah, oke. Nah. Jadi seperti ini kondisinya. Oke. Ini nanti kalau misalnya kurang pas dipaske ya, ada bagian ini. Oke. Dipaske dewe seperti itu. Oke, nah sekarang langkah selanjutnya kita akan memasang. Mudah-mudahan tidak rembes ya, Lemono lewati videonya ya, karena balan sudah Lemono videokan juga. Sekarang kita tinggal merakit bagian crankcase tengah ini. Lanjut. Oke, dan sekarang di bagian askruk sudah kita lakukan balan, kemudian Lemono merubah postur pistone ya. Ingat, Lemono merubah postur pistone. Oke, nah sekarang kita lanjutkan di bagian dinding sini. Lemono postur rubah bentuknya. Nah, bentuknya seperti itu. Oke. Di bagian pinggir sini itu awalnya kan miring, miring ke sana gitu ya. Nah, ini kita bikin lurus kayak L gitu. Oke. Nah, di sini kemudian langkah selanjutnya bagian dinding samping ini Lemono tidak mengurangi. Ya, di bagian dinding sebelah samping sini Lemono tidak mengurangi karena ada bekasnya ini. Nah, bekasnya yang lama. Nah, itu bubutannya kemarin itu kurang rata untuk bagian samping-sampingnya. Jadi gitu nggih. Nah, kalau yang atas ini memang Lemono kurangi tapi sedikit banget untuk mengantisipasi apa? Gini ceritanya. Kenapa di sini awalnya kan packing 2, ini juga tetap Lemono double 2. Ya, yang packing blok ini loh double 2. Nah, ini fungsinya apa? Ini nanti apabila, karena kan kita merubah posture ya. Apabila tenaganya kurang tinggal merubah menjadi packing 1. Oke, nah karena di sini apa? Kenapa Lemono kembalikan packing 2? Motor ini bermasalah Mas, intinya gitu ya. Kita harus mencari satu persatu. Oke? Nah, nanti kalau misalnya kurang Lemono duit lagi, Lemono tata lagi gitu ya. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan. Dan di sini Lemono memakai ataupun menggunakan dari bagian pelatur roller. Nah, ini pelatur roller ya, kita gunakan pelatur roller. Oke. Kemudian dibawakan juga sama yang punya itu noken papase ya. Untuk noken papas nanti ya Mas. Ya, kalau bener-bener penyakit motor ini sudah ketemu, baru jenengan mau upgrade di bagian noken, mau upgrade di bagian piston, mau di-upgrade di bagian manapun terserah, bebas. Intinya gitu ya. Ini untuk di bagian piston dan di bagian kop. Sekarang Lemono akan merakit ke bagian blok kopi. Lanjut. Oke, sekarang kita lanjutkan video di bagian motor GL ya, dari Magetan ini ya. Di sini Lemono sudah mengerjakan dengan semampu Lemono ya. Nah, oke. Di sini yang pertama tenaga sudah pulih total sesuai dengan kondisi mesin ini. Ya. Nah, oke. Di sini Mas, Lemono tidak menyalahkan bengkel sebelumnya karena saya yakin penemuannya itu masing-masing gitu nggih. Nah, di sini
Menurut Lemono pribadi, motor ini Mas, motor ini memang dispek untuk spek Blazer ya. Apa itu maksudnya spek Blazer? Spek Blazer adalah Lemono ceritakan sedikit saja di bagian sini ya. Di sini Lemono akan menceritakan spek Blazer. Spek Blazer itu jenengan pernah melihat bahwa bagian si magnet ini terlalu ringan. Apabila magnet ini terlalu ringan, maka di Blazer di tempat enteng, dan kemudian saat dinaikin itu tenaga motornya teriak full tetapi tenaganya tidak mau bertambah. Itu dikarenakan faktor terlalu ringannya bagian komponen mesin tengah dan bawah, tengah dan sini. Oke, nah kemudian langkah selanjutnya adalah di sini piston menggunakan CBR ya, seperti yang Lemono videokan, ada videonya ada. Nah, menggunakan piston CBR dikarenakan di bagian putaran ataupun daerah askruk itu kanan dan kiri itu termasuk daerah askruk ya, putaran di daerah kanan dan kiri ini kurang berat dan ditambah lagi dengan piston ringan, maka dia itu di Blazer enak, enteng ya, tetapi tenaganya kurang full. Oke, jadi seperti itu adalah faktor dari bagian si motor ini sendiri. Oke, nah sekarang Lemono lanjutkan kembali. Apabila kita merakit motor dengan spek supaya tujuannya motor tersebut enteng, bener itu tidak salah ya. Tetapi ketika kita tidak naikin, dalam artian saat merakit mesin ini tidak difikirkan, dalam artian motor tersebut terkena beban, itu membuat motor tersebut seperti di depan kita ini ya, dia itu enteng saat di Blazer kecepat wet seperti itu, tetapi tenaganya nanti akan berkurang. Nah, itu sangat sulit sekali mengobatinya ya, rodo angel istilahnya gitu. Karena apa? Karena biarpun diotak-atik bagian si pengapian, mau diotak-atik bagian okon, tetap tenaganya tidak akan bisa istilahnya ya, kayak kalau greget itu kurang greget gitu ya, istilahnya seperti itu ya, dikarenakan intinya adalah banduli terlalu ringan. Nah, itu yang perlu kita pikirkan saat kita merakit bagian motor ini ataupun merancang bagian motor ini. Oke, sekarang kita lanjutkan. Saat dia itu menggunakan spek Blazer, karena yang dicari adalah motor ini bukan Blazerannya tetapi adalah tenaganya, mengakibatkan si bagian karburator ini sangat susah disetel. Makanya mengakibatkan apa? Karburator ini sampai ganti 5 kali, mau PWK, PWL diganti karbu gede-gede ya tetap gak ada larinya Mas. Ya bener, dikarenakan apa? Dikarenakan putaran ini terlalu enteng, tetapi saat dia dikendarai ataupun dinaiki, dia itu terlalu ringannya mesin sehingga tenaganya itu kurang. Ya, pokoknya jenengan bayangke saja kalau jenengan mendengarkan spek Blazer. Spek Blazer itu biasanya magnet di peringan pol. Itu di Blazer wenteng, wek. Nah, seperti kayak Matic itu loh, puli di kiri ditepas, Blazer wenteng ya. Tetapi ketika di bagian beban-beban tersebut dikurangi, di Blazer enteng tapi dinaikin malah tenaganya kayak hilang. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Di sini Lemono apa yang Lemono rubah? Yang pertama kita balen videonya dari depan toh, kemudian kita geser pengapiannya. Yang di sini adalah yang di bagian motor ini, jarak dari bagian pulser ke bagian tonjolan paling sebelah kanan sini, magnet kan bulat, terus tonjolan kan modelnya ke sini ya, sini. Terus jarak antara bagian pulser paling sebelah kanan ke bagian sini adalah 21,3 ya, 21,3, panjangnya adalah 16. Oke, di bagian motor ini, ingat di bagian motor ini. Oke, karena itu hanya untuk menolong dia itu putaran ini terlalu, mesin ini terlalu enteng intinya gitu ya, kurang abot askruk lah kasarannya ngono. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kemudian di bagian si kop ini adalah basicnya adalah sejenis series, kemudian klep dikasih tiger rada gede itu loh. Nah ya, jadi dia itu ada, kalau Lemono sih sebenarnya kurang setuju ya, mending gantiin kop punya sejenis sudah pro lah ya, Pro Neotech seperti itu ataupun Mega Pro seperti itu ya Mas ya. Nah, tetapi penemuan ini kan macam-macam dan itu tidak masalah. Oke, ini berbicara berdasarkan kondisi mesin di depan ini. Oke, karbu kita tetap menggunakan ini ya. Kalau setensionernya minta lembut lagi, itu Lemono kasih namanya karburator Tiger Escape, selembut banget Mas ya, dalam artian setensionernya itu bisa lembut banget. Oke, dan di sini ada suara kayak apa lah istilahnya, kemercek kecil di bagian kop, itu tidak masalah Mas ya, karena itu Lemono ambil bagian tenaga nih
ya. Lek mau ambil bagian tenaga nih. Kalau diwalusin banget bagaimana? Ya nggak masalah, ya nggak masalah. Tetapi ada efeknya, yaitu tenaganya nanti ada pengurangan tenaga. Gitu, intinya gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya di bagian motor ini yang kita lakukan adalah penggantian di bagian kopling. Kopling dul-dul sudah sembuh. Kemudian ada keluar oli dari bagian lubang pembuangan udara ini banyak banget, sekarang juga sudah sembuh ataupun sudah normal ya, tidak ada masalah. Oke. Dan kemudian langkah selanjutnya sudah itu aja ya. Kemudian Lemono memapas pistonnya, merubah dari postur piston ya. Oke, nah sekarang video kita sudahi untuk bagian motor ini ya. Yang Lemono itu ada kolom komentar, jangan lupa divideokan apa saja yang bermasalah pada motor ini ya. Yang bermasalah adalah, intinya adalah motor ini bagian tengah kurang abot mas, intinya gitu ya. Tapi yang Lemono lakukan pertolongan pertama yaitu balan, merubah dari pengapian. Kemudian kopling dundulan sudah sembuh, keluar udara keluar dari lubang bagian ini sudah sembuh, dan tenaganya sudah mau normal. Oke, jadi seperti itu. Oke, nah sekarang di bagian magnet ini Lemono tidak berani menambah daging magnet di bagian belakang karena menggunakan magnet series. Apabila nanti khawatirnya itu karena menggunakan magnet seri jelas, itu kan series itu magnetnya menggunakan kayak plastik sampingnya, itu bisa leleh mas. Akhirnya nanti pengapiannya menjadi kacau, makanya Lemono tidak berani ya. Nah sebenarnya kurang abot motor ini, beban di bagian bawah ini kurang berat, intinya gitu. Oke, nah sekarang kita sudahi dari bagian video ini. Memang Lemono tidak bisa memvideokan rentetan urutannya satu persatu. Kenapa? Dikarenakan lama banget mas nggulai iki ya, karena menurut Lemono sendiri planning dari awal untuk menata mesin ini kurang pas ya. Memang planningnya di sini mencari cepatnya mesin ataupun cepatnya putaran mesin, tetapi kentengan mas, kayak jadinya itu bukan untuk motor jalan-jalan, bukan mas, untuk spek player. Nah ini masuk untuk bagian untuk spek motor player, jadi terlalu ringan putaran. Oke, nah kemudian motor ini jenengan coba mas, jenengan coba buat jalan nanti sekitar 2 mingguan atau 3 minggu, bisa hubungi Lemono kembali. Apa yang berkendala dan yang jenengan kurang pas bagian mana, bisa hubungi Lemono. Oke, karena ini nanti akan ada perubahan kemungkinan besar ketika dipakai. Nah mungkin 2 minggu atau 3 minggu, bisa hubungi Lemono kembali. Oke, terima kasih, salam Gubratoli dari Lemono ya. Itu adalah perbaikan-perbaikan yang bisa kita lakukan untuk saat ini. Oke, karena nyetak mesin dan memperbaiki kondisi mesin yang ada, sudah gantian semua ini lebih lama ya, lebih lama mengganti yang sudah ada, karena ngepas itu lebih sulit lagi lah ya. Ngepas dari kondisi yang ada itu lebih sulit, jadi seperti itu. Oke mas, motor bisa jenengan ambil ya, ini yang bisa Lemono lakukan. Dan terima kasih, salam Gubratoli dari Lemono. Oke, dan satu lagi, ini nanti apabila diselah itu kerasa enteng banget, itu bukan kompresinya bocor mas, karena Lemono menempatkan antara pengapian, kompresi, dan bagian tingkat kebutuhan BBM ya. Jadi seperti itu, jadi tidak ada namanya bocor kompresi karena diselah ringan ya, bukan ada. Nah sekarang kita cek aja dari bagian pembakaran nih. Karena untuk nyetel karburator sendiri ini sangat susah apabila putaran mesin tidak seimbang dengan penggunaannya ya. Maksudnya kalau mau direncanakan untuk motor itu harian jalan-jalan, itu jangan dispek seperti spek motor player, beda mas ya. Karena ini mengakibatkan yang seperti Lemono ulas tadi, bahwa di player ini penak, tetapi nanti dinaikin tenaga nih hilang, gembes. Nah ini untuk businya sudah mau normal ataupun sudah mau merah bata. Oke, panas. Nah ya, untuk bagian apa namanya, pembakarannya, bentar. Oke, pembakarannya ya. Ini sebenarnya kurang apa, menurut Lemono sendiri kurang boros, tapi sedikit banget mas ya, sedikit banget. Tetapi apabila nanti Lemono boroske sesuai dengan kebutuhan motor ini jangan warnanya merah bata. Kalau di kamera agak putih ya, nanti yang punya aja biar lihat ya. Nah oke,
Di sini warnanya merah bata. Oke, nah Lemono jelaskan sedikit. Di ujung sini, nah di sini merah bata sebenarnya warnanya merah bata. Ini merah bata sini. Di samping muter sini merah bata. Tetapi di bagian letikan apinya ini dia itu ada putihnya sedikit banget. Nah itu tandanya kurang boros 0, sekian sedikit banget ya. Tetapi Lemono tidak ngepaske ya, karena nanti motor ini mesti setelan karbu rewel nih gitu ya. Nah ini pase bagian mesin ini Yosiki gitu ya. Tetapi beda lagi ketika dikasih namanya karbu Skep Tiger. Oke, jadi seperti itu. Oke, nah itu yang bisa Lemono lakukan mas ya. Dan itu ya aja yang bisa Lemono lakukan untuk bagian mesin ini. Karena yang perlu kita ingat adalah biarpun setelan karbu ini pas banget disetel di motor lain, belum tentu sesuai dengan motor ini. Intinya gitu aja ya. Nah oke, makanya dia itu sampai ganti karbu 5 kali kok kayak efek ya bener mas ya, karena tidak sesuai dengan kebutuhan mesin. Ingat karbu ini adalah bagian akhir dari bagian keseluruhan mesin, baru disetel karbu ini. Tidak mungkin namanya mesin ini mengikuti setelan karbu, ora mungkin. Jadi seperti itu ya mas yang bisa Lemono lakukan. Terima kasih, salam Gubratoli dari Lemono.